disebut dengan sebutan Muhammad, satu kali disebut dengan panggilan Ahmad, bahkan diabadikan di bahasa yang berasal langsung dari langit, merupakan akumulasi dari segala bentuk keistimewaan, disebut dengan Hamid. Innaka Hamidum Majid. Itu dibaca saat ruku atau saat i'tidal? Itu dibaca saat ruku atau saat i'tidal? Saat apa Bu? I'tidal? Saya kaget kalau saat i'tidal. Masa i'tidal begini? Innaka Hamidum Majid. Ayo, konsentrasi. Saat apa? Saat tahiyat. Gak ada orang yang tidak baca Innaka Hamidum Majid. Karena itu Bunda Devi ngejebak pun saya datang jauh-jauh tidak untuk ngejebak. Tidak terbersih hati saya sekecil apapun untuk ngejebak, tidak ada. Hanya sedang memancing konsentrasi. Ya, jadi jangankan yang nggak ada di masjid, yang ada di masjid juga konsentrasi itu nggak mudah, ya. Benar nggak? Ayo ingat-ingat. Benar nggak kalimat itu dibacanya saat tahiyat? Pertanyaan Bunda kan tadi saat ruku atau saat i'tidal? Ibu bilang saat i'tidal. Innaka Hamidum Majid. Tapi di sini ini pertama kali saya mendengar itu dibaca saat i'tidal. Jadi luar biasa, saking istimewa imannya sampai memuji Muhammad saat i'tidal. Baik. Kita hangatkan dulu ya, kita kenal dulu. Karena tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Tahu kalau tak kenal ya. Baik. Bersyukur kita kepada Allah karena kita berada di satu tempat yang tadi Bunda katakan bukan hanya sekedar istimewa tempatnya, tapi istimewa segala-galanya. Sampai diabadikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi nomor hadis 3119, Rasulullah SAW mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Kata Rasul, barang siapa yang menempuh perjalanan, catat baik-baik, di dalam bahasa Al-Quran kalimat yang diterjemahkan dengan jalan itu ada 3 yang viral ya. Kalimat yang diterjemahkan dengan jalan di dalam Al-Quran itu ada 3 kita temukan. 1, torik. 2, sirat. Ihdinas siratal, apa terjemahnya? Tunjukkan kami jalan. Kata jalan di situ sirat. Tidak ihdinat thoriqal mustaqim, tapi sirat. Di Quran surat kedua yang 261. Ya, silakan dibuka. Kalau mau buka itu ada posisinya di sebelah kiri paling atas. Allah menyebut kata jalan dengan sabil. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, tidak bitorikilah, tidak bisiratillah, tapi fi sabilillah. Belajar dulu ya. Kita prolog nih, masih prolog. Jadi 3 istilah tadi itu digunakan karena masing-masing memang punya kepentingan makna. Contoh, ini kalau kita luruskan segi 4 ya Bu bentuknya, betul nggak? Begitu dilipat sedikit, dipakai di atas kepala, namanya apa Bu? Namanya kerudung. Tapi begitu dipakai di atas meja, namanya apa? Jadi kan barang yang sama ketika menduduki posisi yang berbeda itu akan memberi makna yang tak serupa.
itu ada erat kaitannya dengan hukum-hukum secara syariat, ya kan? Kalau meja tidak ditutup, tidak haram karena meja bukan aurat. Jadi tidak harus bilang mejanya aurat, nggak ditutup taplak. Enggak ada batu tahu ini meja. Tapi kalau kita yang mengaku sebagai muslimah tidak menutup auratnya, itu yang bermasalah. Sehingga turun kata haram. Haram itu dari kata hurmah. Hurmah itu ketinggian, puncak penghargaan, kehormatan atau keagungan. Maka muncul satu hikmah, kenapa perempuan diperintah untuk menutup bagian auratnya? Supaya terhormat, supaya agung, supaya mulia, dan supaya memiliki kedudukan di puncak dibanding dengan yang lainnya. Setuju sampai di sini? Jadi tidak ada nanti kalimat yang akan mengatakan pokoknya geus 60 tahun mah teu dikerudung ge teu nanaon. Tidak akan ada kalimat itu. Karena sampai kapanpun kita masih butuh kehormatan, kemuliaan, keagungan, puncak yang istimewa, dan kita tidak akan dan tidak mau memposisikan tua keladi, tua kelapa. Semakin tua semakin menjadi-jadi, dan semakin tua semakin berminyak, licin kalimatnya, licin lidahnya, licin sifatnya, licin sikapnya. Saking licinnya dia berani mengelak dari hukum-hukum Allah. Takbir. Allah. Itu begini, Allah buat kita. Kan ini lambang Allah. Ini alif, ini lam, ini ha. Maka di dalam tahiyat posisi tangan itu begini. Hadisnya sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, ketika kalian tahiyat, lipat insir dan minsirmu. Insir itu jari kecil, minsir itu jari manis. Insir, lipat insir dan minsirmu. Pertemukan wusta dengan ibham, jari tengah dengan ibu jarimu pertemukan, sehingga melambangkan O, bulan. Dan angkat musababahmu. Musababah itu telunjuk. Maka ketika ini perhatikan, ini lambang alif, ini lambang lam, dan lam, ini lambang ha. Allah. Jadi ya, karena sekarang ini simbol apapun seperti kait-kait. Ya, simbol apapun dikait, tuntung nanti kain. Mutos dikararain soet katanya. Ya, jadi niatnya sudah gak ikhlas lagi. Kita kan ikhlas, kita mengaji. Ya, kita tidak akan, kalaupun di hati kita kena, tinggal serahkan kepada Allah, semoga menjadi doa. Gitu, ya. Baik, kita lanjut. Jadi semua itu ditata, diatur oleh Al-Quran. Jadi tadi ya, kita kembali ke pokok kita bahwa 3 kali Allah menyebut, 3 istilah Allah menyebut. Nah, contoh tadi ini taplak, tapi namun diambil di nama sakatnya jadi kerudung, fungsinya beda. Dia akan melahirkan satu hukum syariat yang nanti kalau kerudung apapun bentuknya, bila dipakai akan mendapatkan pahala dan kemuliaan. Tapi meja ditaplakan dan ditaplakan ge moal dosa dan bukan aurat. Ulah hari meja ditaplakan, hari bagian tidak ditutup, bisa ya, bisa, insyaallah. Satu itu. Maka istilah yang tadi itu punya makna yang berbeda. Kan tema kita kali ini rumah surga itu ya. Jadi rumah itu, kalau rumah ingin menjadi surga, yang paling penting dipersiapkan itu apanya? Rumahnya, isi rumahnya, atau yang menata rumahnya. 1, 2, 3 rumahnya. 2, isi rumahnya. 3, yang menata rumahnya. Sekali lagi saya sampaikan simpel, jangan diartikan apa-apa ya. 1, 2, 3, jangan sampai jadi 5.
Kita masuk ke sana, maka kita belajar dulu. Saya akan menjadi penata rumah. Bagaimana caranya? Apa yang harus dipersiapkan? Nah, gitu ya. Nah, kita belajar dari dasar dulu. Satu, Allah menyebut kata jalan dengan istilah sabil. Itu dulu ya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berinfak atau menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Apa yang dimaksud jalan dengan kata sabil? Ini harus paham kita ya. Sehingga kata itu kok dipakai oleh Allah dalam satu penjelasan ibadah yang hubungannya dengan harta. Ya, jadi cara memahaminya kita sudah bukan di teks baca Quran terjemah, tapi kita masuk pada ilmu balaghah. Cara memahaminya pakai ilmu balaghah. Puncaknya kan ada nahu, sorof, bayan, badi, ma'ani, mantek, balaghah, nahu. Ada 8 disiplin ilmu memahami Quran. Paham itu? Oh tidak, tidak akan ditanya, minta aja ya. Pokoknya ibu mah tinggal duduk, yang menyatet dicatat, yang tidak nyatet memperhatikan, karena boleh jadi yang nyatet pun datang ke rumah belum tentu dibaca lagi. Tapi itu pun tidak menjadi pembenarannya. Cek abige meningtong nyatet begitu nyatet mah, karena kondisi kita itu sudah tinggal 35% cara memahami teh. Maka 35% dari sini ke rumah ibu yang kira-kira 100 atau 300 meter lebih dekat. Begitu datang ke rumah teh ngeblank, maka minimal kalau ada catatan bisa dibuka kembali, insya Allah. Ya, Bu, lebihnya kalau kita punya catatan, data itu akan akurat. Oh, yang dibahas pada saat itu tuh ini bahasanya, ini Qurannya turun ke sini, ini maknanya, ini akurat. Sehingga ketika kelak kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang kita lakukan setelah kita punya ilmu, dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ketika kita melakukan amalan ternyata keliru karena kita belum punya ilmunya, dampaknya valid, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nih catatannya. Tidak kemudian kenapa salah? Duh, aku ya Allah, kenapa waktu itu di amanah hilang dari dan dari catat. Nah, tidak demikian posisinya. Ya, siap. Ya, bagi yang membawa catatan, catat aja lah. Paling tidak terakhir ayat ciri kita ngaji itu. Punya ayat ciri kita ngaji. Kayak setuju nih, setuju ya. Satu, kenapa kata sabil itu dimasukkan oleh Allah pada satu pada satu sifat yang diterjemahkan jalan yang hubungannya ibadahnya dengan harta. Jadi yang dimaksud sabil itu apa? Di ibadah yang berhubungan dengan harta, gitu kan? Ternyata Allah ingin mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan itu akan sukses dijalani. Kata kerjanya apa? Jalan. Kata sifatnya apa? Dijalani. Paham sampai di sini? Kehidupan itu akan sukses, akan mudah, akan gampang dijalani. Ya, tadi kata kerjanya jalan. Kalau kita tercukupi kebutuhan bekal dalam perjalanan hidup ini. Paham sampai di sini? Ya, Bu, sahabat-sahabat semua, ngaji mah nggak usah yang susah-susah ya, ya. Nggak bahas nu iya kita cantak tuh ya, betul. Setuju? Saya kasih mundur loh. Saya perkenalkan sebelah kanan saya ini guru saya, ibu saya, pembimbing. Beliau Ibu Hajayati Asep.
kami dipertemukan dalam sebuah perjalanan travel haji dan umroh. Karena beliau dari bagian dari agen travel kami, Dinas Internasional Surat Travel, tapi saya banyak sekali dididik oleh beliau tentang hidup dan hidup. Jadi kalau mau belajar teori mungkin ke dosen, ke guru ya. Kalau mau belajar cara hidup yang baik di perjalanan kehidupan, belajarlah dari manapun. Terima kasih, Mak. Semoga selalu panjang umur, ya, insya Allah. Makanya saya tadi minta, mama harus di depan untuk jangan izin, terkena izin dan mereka ngomong lagi anak mama sudah. Gitu ya. Jadi bukan ibu biologis, bukan. Tapi siapapun yang mendidik kita itu adalah orang tua kita. Ya, baik. Beliau juga dikatain kan? Beliau juga dikatain kan? Nanti kita perkenalkan. Pilih ayat dalam buka paling itu maka sindang gitu. Terutama anu koyok umroh barangkali maka daftar gitu. Baik, nanti bersama Bunda Devi, bersama saya di bulan Februari, insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi, sambil diartikan jalan hubungannya dengan ibadah yang sifatnya materi, harta itu menunjukkan bahwa kesuksesan hidup kita itu kalau tercukupi, terpenuhi bekal dalam perjalanan itu. Bagaimana kita bisa sholat nyaman, sholat aman, sholat tenang, bari berutang kuku-kukukan panas kesedak 3 hari 3 malam dekat raraban sangu karek lepet jeung bubur. Dan kita mah kalau tidak sanggup tidak makan ya. Persanguan gitu. Bagaimana kita akan nyaman dan aman sholatnya, ibadahnya itulah. Kalau ternyata kalau ternyata tempat ibadah itu tidak representatif, tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan kenyamanan, tempatnya tidak bersih, tempatnya bau, tempatnya acak-acakan, bagaimana kita bisa benar sholat? Ya, bagaimana kita bisa benar melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran kalau misalnya kita sedang barusuh, sedang sakit gigi, mereka dokter tidak punya biaya untuk berobat, bagaimana kita akan nyaman? Maka Allah menjelaskan bekal itu harus cukup, harus memenuhi kecukupan, maka kamu akan senang menjalani perjalanan hidup disebut dengan sabil. Ya, jadi kalau ibu membaca atau menemukan kalimat sabil itu langsung cara berpikirnya pakai balaghah tadi, saya harus berusaha sekuat tenaga, penuh kesungguhan, mengumpulkan, menjemput harta yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah. Pakaiannya sehingga ketika bertemu dengan orang lain itu menyenangkan dan menenangkan. Jadi ibadah. Penampilannya neces, jalannya gagah, tidak jalan sempoyong. Itu kenapa sakit? Terlalu beas, menyakitkan. Kayak begitu. Ya, penampilannya rapi, ya, rapi, menyenangkan orang lain. Begitu bertemu tercium wangi, dan mulai datang sudah wangi, di tempatnya wangi, pulangnya wangi, enak berteman itu. Senang, pulang begitu datang ke ayam bobo haput, ayam bobo kompor, ayam bobo narasi, ayam rupa-rupa. Tidak begitu, karena memang kita punya bekal untuk meningkatkan ibadah yang terbaik. Paham sampai di sini? Maka rumahku surga, berikan rumah itu untuk memilih. Kedua, jalan disebut dengan sirot. Kalau menghalangi mobil mas, bukan. Kalau mobil menghalangi yang bisa nyetir punten diparkirkan. Baik. Yang kedua sirot. Di mana kita menemukan itu? Di surat Al-Fatihah. 2 kali bahkan diulang. Ya, di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim.
bisi wajan dengan kita. Apa itu sirat? Itu kan diartikan tunjukilah kami jalan yang lurus. Bunda menerjemahkan umumnya yang ada di terjemah Al-Quran, baik itu Kementerian Agama ataupun di terjemahan manapun. Nanti kalau dibuka dengan pakai ilmu sorok, itu bukan tunjukkanlah, tapi tetapkanlah kami berada pada petunjuk jalan yang lurus, karena fi'il ihdina itu fi'il tasbih namanya. Lir, makanya nanti belajarnya ya supaya tidak lir. Insyaallah nanti Umi akan memfasilitasi kita belajar lebih cerdas, cermat untuk memahami Al-Quran. Insyaallah ya. Baik, kita pakai yang umum. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kok tidak pakai sabil Bunda, tapi pakai sirat? Saya pakai ilustrasi begini. Bu, pernah nggak mendengar kalimat orang tua? Sirat itu seperti selembar rambut dibelah 7, tajamnya melebihi pedang. Pernah silet ya? Pernah dengar kalimat itu? Kebayang nggak? Heseknya, mengerikannya, ya, menakutkannya. Kalau salah melangkah, terpelesetnya, bukan hanya terpeleset biasa, tapi boleh jadi hancur sehancur-hancurnya. Kebayang atau selembar rambut, bulu panjang rambut tadi belah 7 lumayan, pendek. Ya, kemudian tajamnya setajam silet, pedang, ini kan sudah gambarannya ke silet, Bu, mengkabirin silet, terus ketetesan air jeruk nipis. Langsung segelap gitu ya. Padahal kan ilmu kan kami terlihatnya bareng-bareng gitu. Karena masuk keringnya. Kenapa Allah menjelaskan kata sirat di situ? Yang hubungan sirat yang diterjemahkan jalan itu memohon pertolongan, diberi petunjuk oleh Allah. Kenapa? Karena ternyata hidup yang kita jalani, ingat jalan dijalani. Hidup yang kita jalani kalau tidak baik-baik kita menjalankannya di kehidupan yang sekarang ini, kita bisa celaka sengeri yang dibayangkan tadi. Rambut satu dibelah 7, tajamnya seperti silet, dan keiris silet ketetesan jeruk nipis atau cuka. Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Yang keirisnya jari kok bisa sih ke sini? Tapi sakitnya ke dalam banget Bunda. Sembuh gak? 2-3 hari sembuh gak? Sembuh. Seminggu 2 minggu sembuh gak? Sembuh. Yang tersisa tinggal bekas. Lihat bekasnya kan gak nyaman kita. Ini yang waktu kemarin jadi gini. Untuk kembali baik lagi kulitnya itu butuh 1, 2, 3 bulan Bu, baru limpit lagi gitu kalau bahasa Bunda. Ada aja bekasnya. Ibu ngeri ngelihat bekasnya, bukan karena masih terasa sakit, tapi masih mengingat pengalaman sakitnya hari kemarin. Bayangkan ketika kita pulang kepada Allah, tak berbekal amal, padahal sudah diberikan umur yang cukup, diberikan rezeki yang cukup, diberikan kesempatan yang cukup, diistimewakan oleh Allah dengan difungsikan kecerdasan berpikirnya untuk memilih mana perintah, mana larangan, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Tapi hidup dilabrak sekehendak dirinya, hidup dijalani sekehendak nafsunya, seakan-akan dia tidak pernah kontrak wafat dengan malaikat. Bayangkan saat pulang menjadi manusia-manusia yang bukan terhormat, tapi justru terjerumus pada kehinaan. Itu yang dimaksud dengan sirat. Lihat itu Allah. Maka kalimatnya yang digandengkan dengan sirat, minta petunjuk, bukan minta harta. Ya kan? Tunjuk
sesuatu yang kalian ngeri melihatnya. Apakah harus dengan kasus Palestina kita baru sadar bahwa? Apakah harus dengan kasus Palestina kita sadar kembali menjaga sholat sunnah? Apakah harus dengan kasus Palestina kita baru keluarkan harta kita untuk infak? Apa harus selalu ada kehancuran dulu sebelum kita menaati aturan-aturan Allah? Antum siapa kata Allah? Bisa-bisanya hati-hati. Maka kalimat yang digunakan seorang bukan sendiri. Ibu, ini baru prolog belum materi. Assalamualaikum. Ibu mau jadi terpanak begini sih? Padahal baru prolog ini tadi. Belum materi. Ya, jadi kalau ngajinya benar, semua petunjuk itu kurikulum Quran itu jadi petunjuk. Kenapa kita katakan ngajinya benar? Karena nanti ada yang tipe ngaji datang, duduk, catat, pulang. Maka ngaji itu belum berjamaah. Yang berjamaah itu yang mana? Yang berjamaah itu ya siapapun yang duduk, dia kenal di kanan kirinya itu siapa. Dia tahu kebutuhan sahabat atau saudara kanan kirinya itu. Kalau saudaranya sakit ini, dia sudah punya solusi untuk memberikan petunjuk dokter yang mana. Dibuatlah di sini satu sistem bahwa di sini ada yang suaminya dokter, ada yang suaminya pengusaha, ada yang suaminya ini. Maka siapapun datang ke Masjid Al-Amanah dengan kajian muslimah ini, dia datang lapar pulang akan jadi kenyang, bahkan bawa untuk anak-anaknya di rumah. Dia sakit, dia sudah bawa resep karena ada dokter-dokter yang ahli Masjid Al-Amanah. Dia kebingungan ada solusi karena sahabat-sahabat yang di pinggirnya bukan ahli-ahli gibah, tapi ahli-ahli memberikan kemaslahatan dalam kehidupan. Itulah berjamaah. Kalau duduk, dengar, nyatet, pulang, dipoto, dan tidak pernah dicetak, belum sampai ini. Kenapa gak dibuat sistem? Ini ada anak-anak muda nih yang tahu IT. Kenapa gak dibuat sistem? Ada yang jualan beras, ada yang jualan sembako, ada yang punya warung, ada yang jualan kue, ada yang jualan kerudung. Butuh di kerudung Palestina, kirim ke ibu itu, dilebihkan kasnya untuk masjid jalan, ekonomi berjalan di situ. Ada yang butuh beras di RT sekian, ada masukkan di aplikasi. Siapa yang mengirimnya? Nanti ada ojek online. Di mana dia daftarnya? Di masjid. Waktu sholat berjamaah absen dia anterin tuh ke ibu-ibu jamaah yang pesan. Pulang dia ada sedekah dari situ. Dia tidak akan telat sholat. Tapi kenapa kita masih belum bisa? Assalamualaikum. Jadi yang dari rumahnya adalah surga, sedangkan rumah. Karena yang dia rasakan di rumah sebagai surga itu akan dialihkan energinya kepada orang-orang yang di luar untuk merasakan indahnya surga. Kok ibu tenang banget sih? Saya sih kalau butuh apa-apa ya tinggal aplikasinya mana? Ini bu ada ojek online-nya, alhamdulillah dia absennya di masjid bu. Ada bagian tiketnya, ada yang datang subuh, libur asar, maghrib, isya. Ini di RT kita, ibu yang jualan berasnya di RT ini, yang sembakonya di RT ini. Oh kami butuh kerudung Palestina, ada majelis saling punya tuh, kirim pesenin via online itu. Keren deh kalau sudah begitu. Keren banget ya. Alhamdulillah saya sudah membuat dua majelis saling itu, kita punya warung majelis saling. Jadi pesannya by online. Pesan. Kalau ngaji sendiri dari Sabtu, jadi Sabtu akan kita kasih kesempatan grup itu share yang punya dagangan. Silakan pesan di situ, di list. Nanti begitu datang ke majelis saling dibawa oleh penjualnya, kalau enggak dianterin. Nah yang nganterin itu dikasih infak oleh kita juga yang nerima barangnya. Alhamdulillah ekonomi berjalan.
tidak ada riba, tidak ada nipu, tidak ada fitnah, karena yang dijual itu tidak hanya disorot oleh lampu-lampu yang cemerlang lalu kelihatan bagus, begitu keterima ternyata malah kita kecewa. Tidak begitu. Karena yang jualannya muslim, yang membelinya muslim, yang marketingnya pun muslim, dananya ada dipakai lagi oleh kegiatan majelis maulid. Ya Bu ya, mudah-mudahan ini virus cepat menyebar. Jangan hanya virus DBD yang nyebar ya Bu ya, jangan hanya virus ini itu, virus kebaikan harus menyebar. Jadi satu kali sapi, dua silap. Yang ketiga poin yang ada hubungannya dengan tema kita. Man salaka thoriqan ilal jannah sahalallahu thoriqan. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Rasulullah, barang siapa yang menempuh perjalanan yang sulit, berliku, beronang-duri, ada gelombang dahsyat, tapi dia datang ke sana untuk bertolabul ilmi, maka dari mulai dia keluar rumah sampai datang ke tempat tujuan, duduk, pulang lagi, itu malaikat mengepakkan sayapnya untuk melindungi dia dari fitnah apapun dan mempercepat mereka yang pergi tadi membuka jalan menuju surga. Aduh, ada yang mau biasa atau mau pisah? Serius, sumpah mau serius. Jadi kita teh maunya mau pisah serius ya, pakai suka supaya orang tahu gitu ya. Mana jalan yang berliku teh? Bunda saya mau enggak. Mama bilang mama nggak ada motor nih, senang kagak. Saya bilang hebat, saya bu mama. Saya nggak bisa motor. Ya kagak, biasa kok. Bismillah. Lempeng aja bun, gede aja kok jalannya, nggak ada gelombang, nggak ada orang duri. Alhamdulillahnya jalan berlobang-lobangnya wajar lah. Dapat dibangun di komplek ini dibangun, tapi kayaknya cantik bener kan? Padahal wajar. Dan ketika nggak bener kan ditemukan ke penduduk ini, ya wajar tuh. Dan penduduk kan begitu diminta iurannya serasa tidak pernah menginjak di sana. Kayak magang eta abi mandel ai basa kamari undang tukang sayur kan dia. Jadi banyak gitu alasannya. Ya. Nah, banyak orang belinya, kerikil tajamnya, Bu, punten, menurut Bunda, sahabat semua, teman-teman yang hadir hari ini, jalan menuju taklim itu mudah apa susah atau susah? Mudah, susah atau susah? Ya, grup A dari tembok sini ke sini grup A. Udah, tembok sininya sedikit grup B. Udah, dari tembok sini ke sana C. Udah, mudah. Yakin? Kata ya. Udah. Tidak pakai tapi kan? Kan pilihannya cuma dua, mudah, susah atau susah. Ya, mudah apa susah atau susah? Yakin mudah, yakin? Baik. Kalau mudah yakin sepenuh keyakinan ini tidak akan kosong. Sebab penduduk di sini kalau didata muslimnya itu 80%. Di hari Sabtu seperti ini kalau didata pegawai pun libur ke kantor nanti.
susah, paling tidak enggak mudah. Inilah yang kata Rasul disebut torik itu jalan yang penuh kendala, konakuri, gelombang, halangan, hambatan. Bukankah satu di antara sekian banyak hambatan untuk taklim saja contohnya atuda. Atuda nyetrika. Tolong tanyakan pada diri kita, apakah baju yang disetrika itu mau dipakai hari itu? Ditungguin. Masih ada nggak baju di lemari yang bisa dipakai? Kalau benar butuh nyetrika hanya kerudung saja karena kusut bekas lipatan, cukup nggak sih sebenarnya 10 menit nyetrikanya? Kenapa pakai alasan atuda dan pengajian teh dari jam 9 sampai jam 11 dicopot 5 menit matu tenan naon kasihanan ge dan nu teu istrika ge kasihanan. Betul? 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 Baik, saya akan kasih clue-nya, kasih rahasia. Antara kita ya, jangan bilang-bilang bagus. Bagus. 2 rahasia. Kalau kita tahu ada kebaikan, misalnya informasi taklim hari ini, atau taklim kapanpun, atau bentuk kebaikan lain yang hari ini kita contohkan langsung real saja taklim. Kalau kita tahu ada informasi kebaikan, maka cara menerima informasi itu jangan masuk ke wilayah dari Umi di Masjid Al-Amanah, tapi masuklah informasi ini ajakan langsung dari Allah untuk saya bertobat karena pekan ini terlalu banyak dosa-dosa saya yang melanggar aturan Allah. Berapa kali membentak anak, berapa kali jealous dengan tetangga, berapa kali atuda ini itu, berapa kali sholat ditelat-telatkan, berapa kali tidak baca Al-Quran, berapa kali hanya melakukan sesuatu yang sifatnya maaf tidak bermanfaat. Padahal surat Al-Mu'minun sempat kita baca, orang yang beriman itu anil lagwi mu'ridun, dia akan berpaling menghindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Cek dan recek, lebih banyak baca mushaf, lebih banyak baca WhatsApp. Cek sekalian. Cek. Yang dibaca itu yang penting atau sekali-kali, kali 2, kali 3, kali 4 nengok status orang. Yang bikin status seorang yang ribut puluhan, ya enggak? Yang bikin status seorang itu di Jakarta ribut, di Bandung ribut, di Bekasi ribut tentang KDRT di rumah tangga. Kok ikut ribut kenal gitu? Jadi begitu kita menerima informasi kebaikan langsung dari Allah, disebut dengan panggilan yang langsung dimasukkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udun, jamaknya adan. Jadi adan itu informasi kebaikan langsung dari Allah yang dimasukkan langsung di telingamu. Kalau sudah dimasukkan di telinga, Allah panggil bukan hanya untuk sholat, tapi hayya 'alal falah, supaya kalian bahagia. Bukankah kalian punya masalah? Bukankah kalian punya persoalan? Mau nggak solusinya kata Allah? Aku tawarkan, sholatlah solusinya. Berapa banyak kita menghindar dari kedekatan dengan Allah. Maka ketika panggilan itu terdengar, bukan azannya, bukan informasi taklimnya, tapi masuk di wilayah ini, kesempatan yang Allah berikan untuk aku tobat di pekan hari ini. 1, 2. Pakai makna banget fikih kematian. Bu, ketika kita menerima informasi kebaikan, paling sama hari ini, maka harus masuk cara memahami. Ya Allah, kalau saya wafat,
di saat saya belum mati, belum baca Quran, belum tobat dengan dosa yang terucapkan, termakan, terlakukan, masih ada jealous, masih ada kecewa, masih ada sakit hati, masih ada iri dengki, lalu saya wafat. Tapi kalau saya wafat setelah saya datang ke majelis taklim, Engkau terima ibadah itu, Engkau hapuskan dosaku, Engkau gugurkan kesalahanku, lalu aku wafat, orang-orang yang hadir di majelis taklim akan mendoakan aku. Masih untung aku wafat karena didoakan oleh orang-orang yang soleh yang hadir di majelis taklim. Kalau saya tidak hadir, siapa yang akan mendoakan? Jangan-jangan saya wafat, tak ada yang membimbing, hanya untuk sekedar kalimat la ilaha illallah. Begitu cara menerima. Maka disebut tauhid. Penuh orang duri kan? Penuh gelombang kan? Karena untuk siap menerima apa yang Allah ingin anugerahkan, tak semudah membalikan tangan. Datang tangan semangat, datangnya mau upah kelana, tapi orang lain pikir dia ngobrol, orang lain serius dia nurut. Datangnya mana? Apakah setiap orang yang datang ke masjid dijamin akan menjadi orang yang diberikan pahala oleh Allah? Tidak. Datangnya bareng. Orang kita butuh, dia butuh. Kita masuk ke masjid, dia masuk ke masjid. Ambil satu sholat, bareng takbirnya bareng. Orang sujud, dia mundur nyokot kotak amal. Kan dia begitu? Bareng dia ruku, orang ruku sampai sholatnya selesai, alhamdulillah. Orang wirid dan ambil robatik, dia keluar mengumpulkan senal dan sama tunas. Ada yang begitu? Yang begitu mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka ketika kita menerima satu kebaikan, informasi, taklimkah, sholatkah, apakah yang sifatnya baik, cara memahaminya, inilah kesempatan saya untuk diberikan maaf. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada saya untuk mendapatkan ampunan terbaik, sehingga seluruh dosa hari ini dihapuskan dengan amalan yang saya kerjakan. Kedua, inilah kesempatan saya memperbaiki diri sebelum kematian, supaya saat mati nanti, saat wafat nanti, banyak orang yang akan mau berkumpul dengan orang yang soleh. Itu cara memahami. Maka kalau begitu, ke tempat kajian kan dirindukan, ditunggu-tunggu. Bisa deui asa karena mana? Sasi penceramana eta sok laluna. Sasi penceramana udah sok nyimak. Gitu. Tidak akan begitu, tapi kita rindukan. Bahkan ditunggu-tunggu sebulan sekali asal pisannya kajian muslimat teh. Kenapa? Karena ada banyak yang saya dapatkan dari kajian muslimat. Saya pulang mampu memanfaatkan kesempatan diisi dengan amal-amal soleh. File kehidupan saya penuh dengan amal soleh. Jika ada salah, saya segera beristighfar. Jika ada dosa, saya segera tobat. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi. Karena ternyata dosa itu bukan hanya sekedar dipertanggungjawabkan untuk neraka, tapi dosa itu pun akan membentuk kehidupan kita dengan cara yang baik. Siap? Bismillah. Bismillah. Takbir. Allahu Akbar. Kita ubah dulu. Jadi tadi itu baru prolog ya. Sekarang kita masuk materi. Jadi yang tadi 3 itu prolog, sekarang materi. Siap masuk materi? Baik. Rumahku baiti jannati. Baik. Bunda-bunda yang dimuliakan Allah, ketika kita mencoba untuk memahami kalimat di tema kelas, jadi setiap kalimat itu, kalau kita baca apapun, apakah itu tema kajian, apakah itu apa-apa, dan sekarang kan banyak tema-tema yang mengusung foto ini, ya, bacalah kita ke temanya di sana, gitu ya. Maka bagi seorang mukmin, sekali lagi, bagi seorang mukmin yang memfungsikan kecerdasan
kecerdasan berpikirnya dengan sinyal iman. Bos, seorang mukmin yang memfungsikan kecerdasan berpikirnya pakai sinyal apa? Sinyal iman. Karena nanti ada sinyal nafsu. Bukan di Quran surat 97 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa masawaka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa masawaka fa alhamaka ujuraka wa taqwaka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa? Asyams. Kalau tidak tahu katakan Allah. Surat apa? Asyams. Wa nafsin wa ma sawwaka fa alhamaka fujuraka wa taqwaka. Fokus ya. Jadi ketika kita membaca satu penggalan kalimat atau kata bahkan tersusun menjadi kalimat, harus selalu masuk pada ranah cara berpikir. Ini bagi seorang pemimpin, sehingga nanti dia mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana perintah, mana larangan. Karena semua proses dalam kehidupan itu berpasangan, Bunda. Tidak ada yang tidak berpasangan untuk menunjukkan hanya Allah yang tidak punya pasangan. Ada siang, ada gelap, ada bahagia, ada sedih, ada laki-laki, ada kaya, ada miskin, semua berpasangan. Tidak ada yang tidak berpasangan. Makanya jujur ya, kalau ibu merasa tidak pede, itu sebetulnya bukan karena ibu pendek, karena tidak pendek, bukan. Yang terjadi kita salah berdampingan, salah nenek. Betul? Dari mana kita tahu bahwa kita pendek kalau yang setelah itu sejajar dengan kita? Maka nanti kalau lagi supaya tidak merasa kecewa dengan yang Allah anugerahkan, cari pendamping di sebelah itu yang sama. Atau yang ngerasa ada saya ngefat, gemuk, terjalin jenulang simong. Pilih yang deket-deket. Ya, jadi salah arendeng. Oke, kembali kita. Kata Allah, jangan nantinya, jangan nanti. Kata Allah, semua itu aku ciptakan berpasangan supaya kalian tahu hanya aku yang tidak punya pasangan. Quran surat 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan loh selain aku. Aku kan tidak punya pasangan apa-apa. Ya, satu. Quran surat 20 ayat 14. Kita turunkan pakai Quran ya, supaya tidak mudah untuk diutak-atik gitu. Kalau udah Quran kan tidak ada celah untuk mengutak-atik. Maka ketika kita memahami apapun, kita harus berbicara dari dua sisi. Satu, dari sisi lafaz. Dua, dari sisi makna. Karena ada yang sekedar dilafazkan, tapi tidak disentuh, dijelaskan maknanya. Ada yang hanya makna saja, tapi lafaznya ada yang maknanya banyak, walau lafaznya hanya satu. Contoh, ibu nyebut manis, lafaznya satu atau banyak? Ibu nyebut manis, satu atau banyak? Tapi ketika nyebut mangga manis, pepaya manis, rujak manis, sayur manis, teuing, kolak manis, beda nggak manisnya? Lafaznya satu, maknanya banyak. Tergantung kita mau memposisikan manis itu di mana. Kan ada kalanya orang jualan kue, maklum baru pertama kali, begitu jual itu pemikiran manis, kata foto saya.
Robbi anzilni munjalan mubarakah. Munjalan diartikan apa? Rumah. Ya kan? Robbi anzilni munjalan mubarakah, ya Allah turunkan kepada kami rumah yang penuh dengan keberkahan. Ada disebut baitullah, rumahnya Allah. Oh, nyala lagi. Quran itu kalau dibahas, masya Allah, luar biasa. Nanti ada darul akhirah, rumah di negeri akhirat. Darul juga rumah. Sekarang rumah yang dimaksud di tema kita mau yang mana? Gitu kan? Atau bunda tiga-tiganya, kalau dibahas tiga-tiganya nanti agusnya jam 1. Kita sepakatin saja sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya, kurang lebih 40 menit lagi lah ya. Kita sepakati dulu. Nah, kita mau yang mana? Kita gabung saja ketiga-tiganya antara darun, baitun dan manzilun. Seperti tadi tonik, sirot dan sabil. Ya, yuk masuk. Darun itu rumah yang artinya bentuk bangunan. Darun. Jadi kalau ada kalimat darun itu tentunya ada bangunannya. Ada minimalis, minim pisah. Saking minim-minimnya kita bayang gue. Ya. Rumah SSSSSSSSSS dalaman. Selonjor saja susah. Terakhirnya. Ya, ada. Jadi bentuk bangunannya. Fokus. Kalau kata darun secara lafaz, bentuk bangunan, kita ingin menjadi surga. Surganya kita umum saja dulu. Nanti surga pun nanti dijelaskan lagi kalau melihat lafaz dan makna. Itu kalau berdasar memahami ya, kita umum saja dulu surganya ya. Kalau rumah dengan kata darun yang menunjukkan kepada bangunan ya, ada pintunya, ada jendelanya, ada kamar ini, kamar itu, maka sebutan dalam di sini bunda ayat jadi bingung. Ada kamar mandi, kamar tidur, kamar ini itu dan yang lain-lain lah. Kalau rumah diartikan dari secara lafaz, maknanya dikaitkan dengan bangunan, maknanya apa? Supaya rumah itu menjadi tanda. Sekali lagi, menjadi tanda, bekal, kendaraan untuk kita masuk ke surganya Allah. Dengan rumah yang bangunan tadi, apa tugas kita di rumah yang bangunan tadi? Catat baik-baik, fokus baik-baik. Usahakan ada satu ruangan, satu tempat. Gak harus ruangan mewah, gak harus luas, minimal sehamar sajadah yang di situ ibu merasa fokus dan khusyuk beribadah. Dalam Quran disebut mihrab. Boleh sholat di mana saja bunda? Tidak boleh saya bilang di sini jalan kata ya. Tapi maksudnya boleh nggak sholat di ruang tidur? Mangga. Boleh nggak sholat di ruang tengah? Mangga. Boleh nggak sholat di ruang tamu? Tananawan. Ada musolanya? Mangga. Tapi yang penting adalah jika rumah dalam arti darun, sebuah bangunan yang ingin dijadikan fasilitas untuk menuju surga kelak, harus ada di antara yang ibu miliki bangunan tadi yang kita posisikan di mana kita ibadah itu merasakan khusyuk, merasakan kehadiran Allah, merasakan dekatnya dengan Allah, paham banget Allah itu ada dalam kehidupan kita. Silakan. Saya nggak bisa menentukan harus musola ini itu kan, karena rata-rata ukuran kita nggak sama. Silakan. Bunda saya ada duduk tadi di antara kursi yang penting itu disebut dengan mihrab. Apa
dari mulai sebelah kanan paling bawah naik ke sebelah kiri paling atas. Ya, kiri bawah naik ke kanan paling atas. 37, 38, 39. Begitu Hana, tahu Hana? Ada yang tahu dengan Hana? Istrinya Imron. Begitu Hana mengandung, Imron wafat. Hana dan Imron bukan nabi. Sekali lagi, Hana dan Imron bukan nabi. Tidak melahirkan anak sebagai nabi, tapi nanti cucunya menjadi nabi. Begitu Hana mengandung, Imron wafat. Dalam kesendirian, ada sedikit galau, bingung apa yang harus dikerjakan. Sikap perempuannya keluar, Hana itu. Tapi Hana, kalau saya nyebut galidir, paham nggak bahasa Jerman? Hana te galidir, fokus. Karena saya diciptakan, saya diberi keturunan, pasti Allah yang akan menjaga. Ketika pun suamiku pulang, Allah tidak akan meninggalkan. Saat suamiku wafat, Allah tidak akan pernah wafat. Bukan nanti di Quran surat 2 ayat 255 ayat kursi. Dan tak kutuku sitan tua dan Allah tidak akan tidur, Allah tidak akan ngantuk, Allah tidak akan wafat. Jadi yang wafat suamiku buat saya tidak harus kemudian galau, jatuh, terpuruk karena ada Allah. Hebatnya anak. Maka langsung dia podcast. Nanti ibu boleh pelajari dari ayat 30 sampai ayat 49. Satu paketnya ya. Di rumah nanti kalau tadarus baca dulu itu terus terjemahkan supaya nyambung dengan yang kita bahas sekarang ini. Al-Imran ayat 30 sampai ayat 49 50 kelas supaya satu paket full. Ya, silakan dipelajari. PR dari Bunda Devi ya. Nanti Umi yang ujinya bulan depan lulus ayat amal minimal 1 ayat. Baik. Apa yang dilakukan Hana? Falamma wada'at saat melahirkan. Qalat Rabbi inni wada'tuka unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Wa inni sammaituka Maryam wa inni u'iduka bika wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim. Itu yang di-highlight dari bawah itu. Ku persembahkan kepadamu ya Allah, jangan sampai ada yang menggoda apapun dari setan-setan yang terlarang. Maka apa janji Allah? Kata qabalaka rabbuha, Allah menerimanya lalu dititipkan kepada Zakaria. Siapa Zakaria? Oh, betul, Zakaria Nabi. Tapi ikatan dengan Hana sampai dititipkan Maryam ke Zakaria siapa? Zakaria itu adik iparnya Hana. Karena Hana punya adik namanya Elizabeth, kita sebut bahasa Arab Elizabeth, menikah dengan Zakaria yang nabi itu. Imron wafat, Hana mengandung, saat melahirkan dititipkan kepada adik ipar Zakaria, diurus oleh Zakaria. Apa yang diberikan oleh Zakaria? Satu tempat ibadah yang namanya mihrab. Kalau rumah mau diartikan dar, bangunan, harus ada tempat yang dipakai ibadah oleh kita yang membuat kita boleh dekat dengan Allah, merasa kehadiran Allah. Bunda ada iman di mana-mana dia sholatnya sama, ada yang salah. Karena harus melahirkan kekhusyuan. Bagaimana cara khusyuk itu? Merasakan kehadiran Allah. Jika dibaca ayat bergetar hatinya, betul Pak. Begitu dibaca Allahu Akbar, yang agung itu Engkau ya Allah, yang hebat itu Engkau ya Allah, yang istimewa itu Engkau ya Allah, maka langsung kita mengucapkan Allahumma ba'id baini atau ini wajahku, maka pilih ya Allah. Bukankah yang agung itu Engkau, tapi kadang-kadang aku sombong dengan apa yang aku miliki. Bukankah yang istimewa itu Engkau, tapi kadang-kadang aku merasa egois dengan apa yang aku bisa. Yang agung itu Engkau ya Allah, tapi sedikit aja
Allahumma ba'id baini, jauhkan aku dari segala kesalahan ini ya Allah. Tak enak aku eta yang mengerti dosa kita itu apa, kesalahan kita itu apa. Kenapa kita minta dijauhkan kesalahan itu? Kenapa? Itu yang mahal dalam sebuah ibadah. Karena Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya udah ini bisa aja. Ayo, sudah sampai di mana kita? Karena baik di jannah. Rumah itu harus membuat kita nyaman sebagai hamba Allah. Kenyamanan di ukuran furniture, kenyamanan di ukuran televisi besar dan yang lain-lain. Demi Allah, semua itu akan ditinggal. Kok bisa-bisanya repot, sibuk, habis waktu, tenaga, kesempatan, tapi ketika perlu ngaji gara-gara beberes, ngepel, ini dan itu, padahal semua itu akan ditinggalkan. Kita tidak akan dikubur di bawah tempat tidur kita. Kita tidak akan diusung oleh mobil-mobil mewah kita. Kita tidak akan masuk ke tempat yang luas, bahkan yang mengusung dan mengkata kita bukan pejabat, tapi rakyat yang kanan kiri mau mungkin saling ini kamu pilihkan sebelah mana karena mereka akan miskin oleh kita. Siapa kita? Hati-hati. Karena semakin mewah yang kita miliki, seringkali kita lupa bahwa diri kita hamba. Kalau ada orang yang merasa bangga dengan kekayaan, hebat dengan segala yang telah diraih dari bentuk kehidupan kekayaan, punten, Anda telah korun sedang lebih hebat di zamannya. Kalau ada orang merasa hebat dengan jabatan dan yang lain-lainnya, Anda telah Fir'aun sudah ada di zamannya. Kalau ada di antara ibu-ibu yang datang ke majlis taklim ini, hanya dan baru bisa memori ini itu, Anda telah istri Abu Lahab sudah berperan seperti itu. Kita mau sama-sama. 22 abad kebelakang itu sudah terjadi. Setiap Zakaria masuk, hidayahnya sudah ada. Padahal dikunci oleh Zakaria yang menyediakan kehidupannya. Zakaria mau dikirim makanan sudah ada, mau dikirim pakaian sudah ada. Ishak pilih, dikonfirmasi Maria, hari ini kita dari mana? Tegas dari Allah. Bukankah Allah kalau sudah memberi itu tanpa batas? Kaget Zakaria, rewas rasa kita. Maria perempuan kecil, dulunya banyak pengalaman, dekat dengan Allah tanpa minta pun Allah jawab. Tanpa minta kan Maria itu. Dan setelah minta mengartikan kebutuhan, tugas motor, tugas pajak lupa apa butuh minta. Anak kita, tuh kita punya anak umur 5 tahun berdoa nggak pengen mobil Fortuner. Ada anak 5 tahun main kagetan. Bagaimana nggak cek 5 tahun pelarian mobil. Ayo kalau mau pakai hayakan kita begitu. Ya ada sih. Apa hayakan? Ya. Bahkan saking banyak hayat dan bawa tuh kamu. Udah, nggak di sini. Kalau di sini mah nggak ya. Baik. Tersentak. Kenapa tersentak? Bukan saya banyak kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang sangat urgent buat saya, kita keturunan. Kalau Maria tidak minta Allah memberi, kalau Maria tidak mengajukan Allah menurunkan. Saya bukan punya kebutuhan terinspirasi itu dengan Maria. Izin Maria boleh paman salat di sini. Kalau bahasa kita mah nggak aku paman, udah kritiknya. Punani kadang Zakaria Allah fokus. Seperti ngecek ibu harus itu fokus. Sambil bu, Punani kadang Zakaria Allah. Ya kan? Di
sana Zakaria berdoa. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas samiul du'a. Apa doanya? Ya Allah, aku memohon kepadamu keturunan. Manusia sudah memvonis istriku mengandung. Aku sudah tua, gak mungkin aku mengandung. Maka akan aku tinggalkan seluruh pendapat manusia. Kali ini aku naik ke level yang paling tinggi karena ada Engkau yang maha mendengar doaku. Berikan kepadaku keturunan. Belum selesai sholatnya, belum ruku-ruku acan, langsung Allah menyeru, panadatul malaikatu, awas fokus, wa qaimun yusolli bil mihrab. Ini kalimat Bunda, belum selesai sholatnya, belum ruku-ruku acan, bahwa qaimun yusolli bil mihrab, dia masih berdiri, posisinya masih berdiri di dalam sholatnya, artinya belum ruku-ruku acan kan, masih berdiri di dalam sholatnya. Langsung Allah menjawab, engkau akan diberikan keturunan, namanya langsung dari aku, iya, yang hidup tanpa sperma yang disebut kuat. Karena bukankah sudah diponis mandul, bukankah kau diponis tua renta, artinya sperma dan ovumnya menurut akal itu sudah tidak lagi bagus, maka nggak mungkin mengandung. Aku punya hitungan angka dengan engkau. Engkau begitu tulus meminta kepadaku di tempat yang maaf, engkau khususkan di sana. Mihrab namanya. Belum rukuk, masih berdiri dalam sholat, begitu plok diomongin langsung dijawab. Jadi ada waktu dalam sholat. Fokus kalau rumah misalkan ada bagian. Ada waktu di dalam sholat yang menjadi penyebab begitu dilimpah, begitu dilimpah. Di mana itu? Fokus, Mas. Pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jeda sejenak, per detik saja, ajukan permintaan di hati kita apa yang mau diajukan. Misal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sedang sakit. Allahumma inni sami'tu wa anta arhamur rahimin. Tapi di dalam hati, Allah, sakit ini membuat aku susah untuk beribadah, dan aku tahu Engkau Maha Penyayang. Sembuhkan Allah. Lanjut, ihdinas siratal mustaqim, maka beri aku petunjuk untuk mendapatkan cara bagaimana aku sembuh. Kalau dokter, unjukkan dokternya. Kalau obat, unjukkan obatnya. Kalau terapi, unjukkan terapinya. Aku hanya mohon kepada ya Allah, demi Allah, jika benar, jika khusyuk, jika mengerti cara memintanya, demi Allah, ibu bisa rasakan. Tanya ibu saya, kaki saya diponis ya, kaki kanan ini 1 bulan saya duduk di kursi sholat. Ramadan itu 1 bulan, sebelum Ramadan sudah gak bisa duduk sujud, sakit luar biasa. Diponis harus disuntik seminggu 2 kali, yang satu suntikannya, satu suntik 1,2, jadi lambung 2,4. Seminggu 2 kali disuntiknya. Kopak namanya saya. Ya Allah, kita kasih baca Quran. Sekarang kau dengar. Mungkin dia nabi, dia hebat. Saya bukan nabi, tapi terlima ibadah yang saya lakukan. Saya minta kepada saya ikuti caranya Zakaria. Bu, kaki saya bisa nyengir, bisa sholat sambil tidak lagi di kursi. Walaupun kalau mau turun tangan dulu hanya memang ya ada lah sakitnya tetap ada. Ayo silakan. Pertanyaan dulu. Sampai hari ini beribu kali kita baca yang kalian berdua ya kan sekali, tapi lepas tanpa minta apa. Dari mana Bunda Dewi sok tahu dengan itu? Turunkan hadis kursi. Hadis kursi itu firman Allah yang tidak masuk dalam ayat Al-Quran. Idza qala'tu alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, ketika hamba mengucapkan kalimat alhamdulillah
alhamdulillah rabbil alamin. Asnan ya Allah, kami angkat derajat mereka terpuji seperti kami. Waqala al-'abdu ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ketika hambaku bersaksi bahwa aku sang pengasih dan penyayang yang akan merajai di hari pembalasan nanti, maka aku akan lindungi mereka kelak di yaumil qiyamah. Tapi satu kelas. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu, aku beribadah hanya kepada ya Allah, wa iyyaka nasta'in, karena aku sedang beribadah, mana janjimu menolong aku, kata Allah, hadza 'aqdun baini wa bainakum, ini janjiku antara aku dengan Tuhan. Ini perjanjian aku, kata Allah. Jika kamu beribadah, benar ibadahnya, karena aku ibadahnya, meminta kepadaku saat beribadah, aku jawab tanpa harus pakai jeda, aku jawab tanpa harus pakai waktu, aku jawab tanpa harus pakai kenapa dan kapan, aku jawab, kau minta, aku jawab. Pertanyaannya, saat kita baca iya na'budu wa iya nasta'in, permintaan apa yang sudah kita ajukan di hadapan Allah? Beribu-ribu kata itu dibaca, tapi lepas tanpa ajuan apapun. Kira-kira sudah, kalau anak kita tidak meminta, tahu nggak sih kebutuhan mereka? Kita memberi pasti, tapi hanya yang wajib-wajib saja. Tapi kalau anak teteh, mama nanti saya les loh, boleh ya kalau mama ada rezeki ditambahin bekalnya, bukan hanya uang, dibekelin nasinya, dibekelin lauk pauknya, uangnya diberikan, payungnya dititip ini. Nah, karena kita tahu anak kita meminta, kalau nggak minta kita tahu nggak? Allah oke, nggak tahu, tapi bukankah Allah bukan hanya kita yang diperhatikannya? Bukankah masih lebih banyak orang-orang yang lebih sholat dari kita? Mereka-mereka yang sholatnya terjaga, mereka-mereka yang saumnya terjaga, mereka-mereka yang baca Qur'annya terjaga. Dan kita siapa dibandingkan mereka-mereka? Lalu kepedean tanpa mengajukan permintaan. Siap. Berapa banyak waktunya kita berbuat? Dan kalau ngaji itu perlu lebih ngaji. Pulang itu ada semacam semangat ini yang saya lakukan. Oke, tapi Bunda kan Zakaria Nabi. Oke, Zakaria Nabi, kita bukan Nabi. Tidak keturunan Zakaria, tidak pernah bertetangga dengan Zakaria, tidak bebesanan dengan Zakaria, bukan mantu Zakaria. Pasti tidak sesempurna Nabi, tapi masalahnya kemudian sekecil apapun kita punya kemampuan, lakukan jangan dinantikan lagi. Kita bukan Nabi, tapi bukankah kita diberikan kesempatan untuk baik? Fa'alhamaka ujuraka wa taqwaha, selain ujur takwanya kami bekal, maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang bisa memilih kebaikan dalam perjalanan. Jadi pulang dari sini, baca kalimat iya kalau baik di sholat ataupun tidak di sholat, kita cukup tadi itu tidak lain, tapi kalimat yang paling bagus. Tapi ulangnya jangan dulu kan dia akan berdoa yang dimimiti aku tipis. Pilihan dia karena dulu nawut nyambung. Paham? Mengerti? Jadi rumah itu mau diartikan apa? Mau daruh, mau pahitun, mau masih. Maka jika sudah begitu, ada tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Ada kesinambungan di rumah itu, baik itu kesinambungan mengajukan permohonan langsung seperti dicontohkan oleh beliau Al-Quran langsung, maka turunlah menjadi manzil penuh dengan keberkahan. Rabbana anzilna munzalan mubarakan ya wa anta khairur raziqin. Turunlah di situ. Maka kalau sudah begitu, kira-kira rumah kita surganya. Surga banget. Surga banget. Walaupun bukan berarti akan ke sholat kita semoga surga dari rumah. Nanti kan ada surga yang kita tuju yang belum kita jelaskan. Baru rumah yang kita jelaskan, rumahku surga. Nanti surganya bagaimana? Sedikit aja diberikan gambaran. Ada yang tahu dengan asyik?
bingung beres. Istrinya Firaun. Ya. Hidup. Kira-kira nyaman gak sih hidupnya? Aduh, jangan disangka. Kita mah suami soleh, sok sholat, kita tangan imaman, biar aku pernah sok sholat kan? Ya, misal ya, baca Quran, alhamdulillah. Kan Asia matinya? Ya, tidak sama sekali. Bahkan mau sholat dia susu rumput. Takut dengan Firaun karena hukumannya luar biasa. Maka punten ibunda yang penghuni rumah yang akan jadi surga sehingga baik di nanti kalau ada kecewa dengan suami, tolong bebeakan dan suami kita mah bukan Firaun. Asia aja yang suaminya Firaun masih baik-baik aja. Ibu yang suaminya bukan Firaun, coba dia masih suka sholat walaupun tarani mama. Ya, dia masih baca Quran, insya Allah artinya kita sholatnya pasti baca Fatihah. Kalau kita baca Fatihah kan dengan besar gitu ya. Tapi ibu tuh kalau kegel, habis-habisan. Ingat ya pulang dari sini jangan terlalu habis-habisan karena suami saya bukan Firaun. Senyum aja sudah. Ya. Kalau ada orang yang minta sumbangan ini diomongin, bebeakan. Padahal waktu itu mungkin dia nggak punya rezekinya. Sekarang berubah cara berpikirnya, tetangga saya bukan kaum. Perlu diomongin habis-habisan. Mungkin belum ada. Ya. Tapi gimana yang nyumbang? Datang ke masjid nyumbang kehela, nyumbang kehela. Jadi konsumsi ke nyumbang kehela, nyumbang wah, pengen terkata atau pulang saya tadi nyumbang ada bukan korun atau merek. Ibu kalau pesan ke anak, si berdebat si bangun saya diurus anak saya. Padahal anak kita bukan anak. Ingat loh kalau marah sama anak jangan habis-habisan catatannya. Bunda Devi anak saya bukan anak. Udah, bilang sudah. Ya, ibu maaf ibu. Kalau kita merasa punya sesuatu, menuju rajin sholat, rajin ke majelis salim, dan harus sombong katakan pada diri saya belum selevel Khadijah dan belum menikah pegangan. Saya belum selevel Khadijah. Ada ibu yang hajinya cerdas, ada mubalik atau ustadzah nanya bisa jawab. Tentu sombong, Anda belum secerdas Aisyah. Ada ibu yang paling cerdas yaitu Aisyah. Ibu keren nanti alim lagi macam tiga Aisyah. Setuju? Jadi semua nanti di tanda-tanda tulang itu hal-hal akan selalu membawakan isi setengah kosong sehingga ketika diisi tidak kemudian dia merasa disudutkan, ketika penuh tidak kemudian kita menjadi sombong dengan apa yang dia miliki. Setuju? Oke, kasihan istri Firaun ini terakhir. Di penghujung perjuangannya Firaun itu komen. Jadi satu-satunya komen yang harus di-unlike itu komen Firaun. Jangan di-like ya, kita pakai bahasa medsos. Jangan di-like. Yang harus selalu di-like itu kalau Quran itu harus di-like karena ketika di-share oleh Jibril, dipiralkan oleh Rasulullah, tugas kita like dan tidak boleh komen. Kenapa? Karena nanti ada yang saminah warnanya saminah warnanya gitu, nanya itu. Padahal Quran tugasnya saminah warnanya sudah. Firaun komen, ini perempuan gak berhenti ya udah disiksa, dihalang-halangi ini itu, masih aja mengaku Tuhan kepada Tuhan yang Musa. Bukankah aku suaminya yang sudah mengaklamasikan diri menjadi Tuhan? Perempuan ini tidak istilah ibu perempuan. Sudah kata Firaun, keputusan terakhir gantung perempuan ini. Dibuat latihan gantungan, diundang para al-Ghazal. Asia keluar, Masya Allah. Apa kalimatnya? Nanti diabadikan di Quran surat 60. Nanti tengok mulai ayat 10 sampai 13. Apa 9 sampai 12. Dari Doroballahu masalul ladina kafaru, di bawahnya Doroballahu masalul ladina ro'atu bil al. Yang
7, 8, 9, 10 turun beberapa ayat. Suratnya surat ke-66 langsung kita. Asia komen ke Allah, ya Allah, sudah kutunjukkan ketaatanmu, sudah kubuktikan pengabdian. Di tengah-tengah aku dijudge, dihinakan, disiksa, aku bertahan demi agama Engkau dan menjadi hamba. Ibu benar luas kan? Oh, Cina Asia. Ya, sebenarnya Allah mah kalau mau kita berubah selalu ditunjukkan. Ibu mah dia tenangnya rencana orang Asia tapi nanti yang datang. Apa kata Asia? Gak ada yang celaka ibu? Gak ada? Gak ada yang kena anak-anak? Kena air barang tentu disalahin. Anak kita aktif dan insya Allah Allah sedang membahasakan kalau barang ini rusak, ciri bahwa kita harus nabung kemudian berganti menjadi baik karena boleh jadi barang ini bisa tahunan gitu. Ada umurnya. Barang ini sudah tahunan, tapi kan kita kalau mau mengganti selama masih bisa dipakai maka jadi rengek-rengek dipakai kene, jadi harus debu sehingga nanti mungkin rusak. Kata Allah ganti talang mesin kan mau dipaksakan. Semoga rezekinya diberkah. Amin. Kalau harga itu misalnya 1 juta, dengan 50.000 ewang kita beli. Kalau tidak ada yang kemudian saya lupa 50.000 maksudnya. Baik, Asia tuh langsung apa? Rilis kepada Allah. Ya Allah, ketaatan telah kubuktikan, ketundukan kubuktikan, kau perintahkan aku jalani walaupun terkadang aku harus berhadapan dengan siksaan-siksaan Fir'aun. Sekarang aku berhadapan di tiang gantungan, tidak akan ada seorang pun yang memutus hatiku kalau bukan engkau. Nanti buka di surat 3 ayat 145. Wa makana nafsin antamuta illa biidznillah. Kita baru ajal wa minhum mayuridun yang nutiki minka wa minhum mayuridul akhirah nutiki minka. Wasanan disyakirin. Posisinya ada di sebelah kanan di pertengahan ke bawah. Yang diajari dengan posisinya. Baik. Ya Allah, aku telah buktikan segalanya. Sekarang aku berhadapan dengan tiang gantungan walaupun aku yakin tidak akan terjadi kematian kecuali dengan izin di surat Ali Imran yang tadi. Tapi aku ingin ngomong, buktikan perjanjian. Apa yang terjadi? Diperlihatkan oleh Allah rekaman rumah di surga dan surga yang akan dimasuki oleh Asia. Tak sedikit pun yang direkam diputar demi Allah, catat baik-baik seluruh amal baik kita dari mulai mama sampai semua sampai ke belakang itu nanti kita akan melihat saat kita syakaratul maut. Kalau ada yang mau sekarang daftar biar syakaratul maut sekarang biar segera lihat. Jadi nanti baik buruk begitu dilihat Asia tersenyum. Terima kasih. Fir'aun komen, ini perempuan udah berisik saja senyum. Asal terbuka pikiran. Komen Fir'aun unlike ya, ingat unlike, tidak boleh lain. Maka Fir'aun gemes kan? Cepat bunuh, kata Fir'aun. Tapi sebelum dibunuh, setelah diperlihatkan surganya, senyum Allah menjemput. Wafat dalam senyum melihat surganya. Tapi chemistry-nya jangan kayak ke Fir'aun. Maka Fir'aun komen, perempuan mau disik saja. Senyum, cepat aja bunuh. Karena ketika dicambuk, sesungguhnya Asia sudah dibunuh. Pertanyaannya, masihkah kita meragukan ayat Quran bahwa kita pun mungkin nanti di posisi Allah. Jadi kan kita sebagai surga, bukan satu tempat yang kita merasa bersyukur. Dan kalau ibu maaf ya, sampai kali ini belum ada rezekinya untuk membangun ruangan khusus. Sudah ibu fokuskan di sini. Saya mau membuat mihrab saya. Saya berdoa di sini, saya sholat di sini, saya baca Quran di sini. Usahakan tempat itu tidak harus dipakai kalau kalian tidak berdoa. Dan ceklik untuk menjadi mihrab terlebih. Ceklik untuk menjadi mihrab terlebih. Tidak harus.
walaupun hanya sehampa saja. Siap? Siap, bismillah? Bisa? Harus bisa, pasti bisa. Itu bisa? Harus bisa, pasti bisa. Sekali lagi, bisa? Harus bisa, pasti bisa. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangat. Apanya bersemangat gitu? Apa sudah siap? Mana semangatnya? Ini semangat. Oh, bisa? Harus bisa, pasti bisa. Oke, terima kasih untuk segala perhatian pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua yang hadir, tanpa disebut satu persatu yang sedang mengalami perjalanan tugas pribadi sebagai khalifah di muka bumi ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan ada manfaatnya, sehingga pulang ke rumah dan Bunda sahabat semua benar-benar ada dan semangat diberi perubahan kepada yang lebih baik lagi. Kalau ada kata yang salah, mohon untuk dimaafkan dengan satu catatan boleh dibukan malaikat. Tapi makhluk yang punya kesalahan dan punya keliruan, maka maafkanlah segala kesalahan ini. Semoga tidak menjadi kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana iftah lana masami'a qalbina lidzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Thumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana ya Allah ya Ghafur, jika ada yang datang di tempat ini, orang yang datang tapi mereka membawa dosa ke tempat ini, ya Allah, jangan Kau keluarkan mereka dari tempat ini kecuali Engkau telah menjadi jaminan untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Jika ada yang datang di tempat ini dan masih berkumpul saat ini, ya Allah, mereka-mereka yang masih bimbang, bingung, galau karena ada persoalan kehidupan yang yang sedang dihadapinya, maka jangan Kau keluarkan mereka kecuali Kau berikan jaminan kepada mereka bahwa seluruh persoalan itu akan diberikan jalan keluar untuk memudahkannya. Tapi jika ada di ruangan ini sahabat-sahabat kami, hamba-hambamu yang sedang menengadahkan tangan dari subuh tadi untuk meminta kesolehan bagi anak-anak mereka supaya menjadi tabungan berharga bagi mereka, jangan Kau keluarkan mereka dari tempat ini kecuali Kau telah bukakan pintu hati anak-anak kami untuk mendapat hidayah dari-Mu. Demi Allah, kami rindu menjadi perempuan yang diperhatikan seperti Khadijah al-Kubra, Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah az-Zahra, bahkan perempuan-perempuan pilihan yang Kau abadikan di dalam ayat-ayat Al-Quran-Mu. Tapi bukankah kami bukan keturunan para nabi, bahkan tidak pernah menjadi pendamping para nabi? Berikan kepada kami satu kekuatan untuk terus berjuang demi merubah satu keadaan lebih baik. Rabbi, jika ada orang-orang tua kami yang sampai saat ini mereka belum begitu bisa menyempurnakan ibadahnya, kami akan bersaksi bukan karena mereka tidak menyempurnakan ibadah karena tidak taat kepada-Mu, tapi boleh jadi waktu mereka habiskan untuk membimbing kami, membesarkan kami, mengasuh kami, menjaga kami. Jika mereka masih hidup di dunia ini, turunkan kepada mereka rahmat-Nya Allah sehingga mereka pulang dengan husnul khotimah. Jika mereka sudah berpulang kafirun-Mu, lakukan alam kuburnya, ampuni dosanya, terima iman Islamnya, tidurkan mereka sampai Kau bangunkan nanti di yaumil qiyamah untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Rabbi, tidak ada satupun kami yang ada di ruangan ini hidup tanpa kasih sayang kedua orang tua kami. Tidak ada seorang pun kami yang hidup sukses, kesuksesan itu tanpa jerih payah mereka. Maka apapun yang kami lakukan jika menjadi nilai ibadah yang Kau terima dan menghasilkan pahala, berikan orang tua kami kepada kami dari Allah. Muliakan mereka dengan apa yang kami lakukan pada saat ini. Angkat derajat mereka dengan apa yang kami lakukan pada saat ini. Sungguh kami belum bisa membalas kebaikan apapun dari kedua orang tua kami, tapi semoga doa kami, ibadah kami saat ini kami berada di rumah akan senantiasa menjadi salah satu makam mereka mulia di hadapan. Ya Allah, jika di ruangan ini ada sahabat-sahabat kami
Masya Allah.